Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa yang saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang sampai saat ini Allah selalu terus-menerus curahkan dan dekatkan pada diri kita semua, sehingga kita sebagai hamba Allah yang beruntung dilimpahkan nikmat, dan nikmat tersebut adalah tidak main-main, tidak hanya dunia saja, tapi nikmat berupa kebaikan agama dan akhirat. Ini membuat kita, jemaah sekalian, untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam serta keberkahan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada anak-anak soleh ya, dan solihah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali lagi diberi kesempatan oleh Allah, kembali lagi mengaji lagi dan lagi. Terkhusus kita akan membahas tentang masalah thaharah, ya lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang masalah wudhu. Setelah kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan wudhu. Ya, hendaknya kalau kita pas lagi wudhu itu menghadirkan keutamaan wudhu yang sangat banyak itu. Ternyata wudhu yang kita lakukan itu adalah bukan ibadah yang remeh, ya, namun banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaan itu adalah bisa menghapus dosa, bisa menjadi pahala bagi kita yang besar, bisa menjadi jalan bagi kita untuk menuju surga, bisa menaikkan keimanan kita, kemudian bisa membuat kita mendapatkan cahaya nanti kelak di hari kiamat. Dan nanti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita di akhirat lewat tanda sinar ya yang ada pada anggota-anggota wudhu kita. Nah, dan lain-lain keutamaan dari wudhu yang hendaknya kita saat berwudhu itu bersemangat melakukannya adalah ibadah yang mulia jemaah sekalian. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan dan kita akan membahas tentang tata cara wudhu atau sifat wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum, terkhusus pada anak-anak soleh dan solihah yang sedang menyaksikan IHBS TV, kita akan mempelajari tentang tata cara wudhu yang pernah diterapkan dan juga diamalkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang tata caranya, jadi agar kita bisa menghemat waktu. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berwudu kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Dan niat itu adalah tempatnya di hati, ya. Kita wajib berniat di dalam hati bahwasannya kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena hadas ini adalah sifat yang kita harus yakini sebagai seorang muslim, bahwasannya kalau kita mengalami hadas maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Seperti kita habis buang air besar atau kecil, kita habis terlelap, kita habis kehilangan akal dan sebagainya. Itu kalau kita alami maka kita dikatakan mengalami hadas. Dan hadas itu tidak boleh ada saat kita sholat. Dalam kata lain, ketika kita mengalami hadas kita tidak boleh sholat. Nah, makanya sebelum sholat, agar sholat kita bisa diterima, maka kita harus berwudu. Nah, saat kita berwudu maka niatkanlah untuk menghilangkan hadas tersebut. Ya, sifat yang kita yakini itu sebagai kotoran yang tidak nampak dalam tubuh kita saat kita mengalami hadas itu tadi ya. Kita niatkan untuk itu. Dan niatnya cukup di dalam hati saja, sebab Nabi tidak mengajarkan tata cara untuk melafadzkan dan bacaan dari niat berwudu jemaah sekalian. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita disunnahkan ya untuk membaca bismillah. Jadi disunnahkan untuk membaca bismillah ya. Jadi karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau bismillah. Jadi Nabi saat itu bersabda kepada para sahabat, dan Nabi sabdakan ini ketika
tangannya Nabi itu sedang mengalir air. Jadi dari sela-sela jari Nabi itu mengalir air. Nabi bersabda kepada para sahabat, tawaddu'u bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, la salata liman la wudu'a lahu, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu, wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, maksudnya tidak baca bismillah. Nah, sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan tidak ada wudu di sini, maksudnya tidak sempurna wudu kita, jemaah sekalian. Kalau kita mau wudu tapi tidak baca bismillah. Jadi bismillah bacanya, ya. Ya, ini lebih utama karena Nabi ngajurkan bismillah saja. Ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, ya tidak perlu kita salah-salahkan jemaah sekalian atau kita ingkari, nggak perlu, ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah tata cara wudhu yang berikutnya, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan 3 kali masing-masing. Ya. Jadi dibasuh dengan cara digosok-gosok, ya, sebanyak 3 kali. Kanan 3 kali, kemudian kiri pun 3 kali. Jadi seperti itu. Dengan cara digosok-gosok di masing-masing basuhan tersebut. Jadi 3 kali kanan dulu ya mas sekalian. Setelah itu baru 3 kali kiri, seperti itu ya. Itu yang berikutnya atau yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil air dengan telapak tangan kanan. Mengambil air dengan telapak tangan kanan berarti satu telapak tangan saja untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Ya, sambil menghirup air ke hidung. Ya. Kemudian ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, kemudian saat itu disemprot. Nah, sunnahnya saat menyemprot di hidung maksud saya, itu adalah dengan menggunakan tangan kiri. Nah gitu ya. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ngambil, dikumur-kumur sambil semprot. Nah sunnahnya itu kita melakukan mengambil satu telapak tangan untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Nah seperti itu jamaah sekalian. Sunnahnya dengan satu telapak tangan. Walaupun boleh juga dengan 2 telapak tangan. Ya, misalnya kurang 1, ya mungkin mengambil kumur terlalu banyak gitu ya jemaah sekalian. Ya, sehingga untuk hidungnya tidak ada. Caranya cukup ini insya Allah ya. Jadi berkumur-kumur dengan 1 telapak tangan dengan menghirup air ke hidung. Jadi 1 cauan, 1 ambilan dengan 1 telapak tangan itu untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Nah itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi setelah kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, itu disemprotkan. Habis itu diambil lagi, semprotkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah mengambil air. Yang berikutnya membasuh seluruh wajah. Jadi mengambil air untuk membasuh seluruh wajah. Jadi seluruh wajah disertai membasuh sela-sela jenggot. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anak-anak soleh dan solihah dimanapun adik-adik berada. Di dalam masalah membasuh wajah ini kita harus tahu manakah yang disebut wajah. Manakah yang disebut wajah. Jadi wajah menurut para ulama secara vertikal itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut sini. Sampai dengan legokan atau sampai dengan dagu ya. Jadi sampai dengan dagu. Adapun bawahnya dagu itu tidak termasuk wajah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau secara horizontal adalah mulai dari kuping sampai kuping. Kuping sini nggak perlu dibasuh dengan air, tapi kuping sampai kuping. Ya dilebihin tidak mengapa jemaah sekalian. Jadi kalau dikatakan wajah adalah secara horizontal adalah antara kuping sampai kuping. Jadi sini. Nah, tidak di sini ya, tapi di sini. Seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti konsekuensinya rambut yang berada di wajah kita yang menghalangi antara pipi dan juga pipi dan juga kuping itu harus dibasuh ya mas sekalian. Jadi dengan membasuh sela-sela jenggot, yang disebut jenggot adalah setiap rambut yang tumbuh pada pipi dan juga dagu kita. Itu dibasuh sela-selanya seperti ini dibasuh. Nah, bagi yang jenggotnya tipis, maka harus itu sela-sela jenggot tersebut, kulit
yang berada di atau yang sedang ditumbuhi jenggot tersebut itu harus dibasahi jamaah sekalian. Harus dibasahi. Kemudian namun bagi jenggot yang tebal seperti Ustadzuna Syafiq Basalamah gitu ya, itu tidak berkewajiban untuk menyela-nyela atau untuk membasuh sela-sela jenggotnya, akan tetapi disunnahkan saja. Ya ini intinya apapun kondisinya kita pokoknya memiliki jenggot, maka apabila kulit tersebut itu ditumbuhi oleh jenggot, maka itu harus dibasuh sela-selanya. Maksudnya dalamnya gitu. Jadi cara seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Ya, disertai dengan membasuh sela-sela jari. Jadi membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku, ya, sampai dengan kedua siku, maksudnya sampai di kedua siku bersamaan dengan kedua siku, ya, sampai dengan siku ya, maksud saya sampai dengan siku dan dilebihi gitu ya, dilebihi sebanyak 3 kali. Setelah itu disertai dengan membasuh sela-sela jari. Ingat ya mas sekalian, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khallil bainal asabi', dan basuhlah ya sela-sela jari-jari. Nah di sini Nabi tidak menjelaskan jari-jari apa, intinya adalah jari-jari tangan dan jari-jari kaki nantinya. Jadi pas lagi membasuh kedua tangan maka harus atau disunahkan untuk dibasuh juga sela-sela jari-jari tangan. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah mengusap seluruh bagian kepala. Jadi seluruh bagian kepala bukan hanya sekedar depannya saja. Jadi bukan hanya sekedar depannya saja. Tapi seluruh bagian kepala mulai dari depan sampai belakang. Yaitu dengan cara jemaah sekalian mengambil air baru. Kemudian setelah itu dijalankan. Ya, dijalankan, dibasuh depannya kepala, kemudian dijalankan sampai belakang. Setelah sampai belakang itu dikembalikan lagi ke depan, kemudian langsung mengusap telinga, kedua telinga. Jadi mulai dari depan, kemudian dijalankan sampai belakang, kemudian setelah sampai belakang, setelah itu dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu langsung tanpa mengambil air baru mengusap telinga. Dan pekerjaan ini, ya rukun ini yaitu rukun untuk mengusap kepala dan juga telinga, ini dilakukan hanya sekali saja. Sekali lagi ini adalah hanya dilakukan sekali saja, tidak lebih dari sekali. Walaupun kita berwudu 3 kali, tapi untuk kepala dan mengusap telinga hanya sekali saja. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek mengusap telinga, kita harus tahu bahwasannya mengusap telinga adalah caranya itu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah setelah kita mengusap kepala, ya, dari depan ke kepala, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, maka setelah itu jemaah sekalian itu langsung memasukkan jari-jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Setelah itu telunjuk mengusap bagian dalam telinga dan juga ibu jari mengusap luar telinga. Itu caranya. Jadi dari bawah ke atas. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang berikutnya adalah kita membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Makna sampai kedua mata kaki maksudnya disertai dengan membasuh kedua mata kaki. Kedua mata kaki secara full itu dibasuh. Disertai dengan membasuh sela-sela jari-jari. Ini penting ya mas sekalian. Karena betapa banyak orang mengabaikan sunnah menyela-nyela atau membasuh sela-sela jari-jari kaki. Sebagaimana banyak orang juga menyia-nyiakan sunnah membasuh sela-sela jari-jari tangan. Seperti itu ya mas sekalian. Jadi dibasuh kedua telapak kaki kanan 3 kali. Dengan dibasuh dari bawah, kemudian sela-selanya, bagian atasnya, bagian kanan kiri dari kaki, kemudian sampai atas. Ya, sampai atas usahakan dilebihi dari atas mata kaki. Jadi seperti itu. Kemudian kirinya pun demikian. Jadi kanan dulu 3 kali, setelah itu baru kiri 3 kali. Kemudian berikutnya jemaah sekalian
berurutan. Nah ini tata cara wudhu berikutnya adalah perlu diperhatikan bahwasannya pekerjaan wudhu yang tadi kita sudah sebutkan, mulai dari pertama sampai terakhir, mulai dari yang pertama sampai yang ke-9, itu harus dilakukan secara berurutan. Sekali lagi dilakukan secara berurutan. Jadi tidak boleh diasal ya mas kalian. Nggak boleh ngasal gitu ya. Nah berarti kalau berurutan tidak boleh ngacak. Contohnya orang dengan ro'inya berpendapat bahwasannya yang dibersihkan pertama kepala dulu. Jadi mengusap kepala dan telinga. Setelah itu baru ke wajah. Setelah wajah baru kumur-kumur. Setelah kumur-kumur baru dia tangan. Setelah tangan baru dia kaki. Dia mengambil urutan yang paling atas itu adalah kepala dulu. Kepala ke bawah, habis itu tangan, habis itu kaki paling bawah. Itu adalah ro'i dia, maka saat itu wudhunya tidak sah. Dan itu adalah menjadi syarat, itu wudhu harus dalam keadaan berurutan, tidak boleh ngasal. Dan hati-hati ya mas kalian tentang masalah hal ini juga harus diperhatikan, jangan ngasal seperti itu ya. Dan berarti menunjukkan konsekuensinya begini ya mas kalian yang dirahmati Allah. Setelah kita selesai berwudhu, kemudian kok kita dijumpai, kita sendiri menjumpai atau diingatkan, pak, dek, mas gitu ya, atau bu gitu ya, itu tangannya nggak basuh, nggak basah itu. Ternyata memang betul tangannya nggak basah. Jadi tadi pas lagi membasuh kedua tangan itu tidak sampai basah. Jadi mungkin ada bagian sikunya atau di balik siku yang tidak basah. Ini banyak dijumpai oleh sebagian orang. Nah dalam keadaan begitu ini harus mengulang dari awal. Harus mengulang dari awal. Seperti itu ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup bagi dia hanya membasahi sedikit gitu saja, habis itu selesai enggak. Kewajiban dia harus mengulangi dari awal. Karena tangan itu adanya adalah setelah membasuh wajah. Tapi wudhu udah selesai kok membasuh tangan lagi, ini tidak benar. Ya, demikian ya mas kalian yang dirahmati Allah. Dan kemudian yang terakhir, tata cara wudhu yang terakhir adalah kita membaca doa. Membaca doa aja mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk tata cara wudhu yang sempurna, yaitu kita membaca doa setelah berwudhu. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, hamba dan juga utusannya, abduhu wa rasuluh. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang ahli tobat, dan juga jadikanlah aku sebagai orang-orang yang ahli dalam bersuci. Itulah doa kita setelah berwudu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya memberitahu kepada kita jamaah sekalian dalam suatu hadis yang mulia, kalau kita berwudu, kemudian kita berdoa setelah berwudu dengan doa tadi yang kita sebutkan, apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Atau kama qala Rasul. Maka akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Pintu surga yang berjumlah 8 dibukakan untuk dia, ya. Dia bebas masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini adalah suatu bentuk kemuliaan. Ya, sebagaimana orang kalau dan ini bukan suatu bentuk agar dia bingung, tidak ya mas kalian. Suatu bentuk kemuliaan. Dia bebas untuk memasuki pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ya, berbeda dengan orang yang masuk surga dari satu pintu saja, tidak. Tapi orang ini bisa masuk surga lewat pintu mana saja dari jumlah 8 itu. Sekali lagi ini adalah kemuliaan karena semua pintu ternyata memanggil dia atau mempersilahkan dia, memperbolehkan dia untuk masuk di dalam atau lewat pintu mana saja. Seperti itu ya mas kalian. Jadi hendaknya kita jangan lupa untuk berdoa. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tata cara wudhu yang sempurna seperti tadi yang kita jelaskan, maka kita harus mengetahui jemaah sekalian hal-hal yang disunnahkan. Ya.
hal-hal yang disunnahkan harus kita lakukan dalam berwudu jamaah sekalian. Ternyata ya di dalam berwudu itu ada hal-hal yang diwajibkan, ada hal-hal yang disunnahkan. Hal-hal yang diwajibkan itu kalau ditinggalkan, maka saat itu wudu kita tidak sempurna jamaah sekalian. Wudu kita bukan hanya tidak sempurna, tapi bahkan wudu kita tidak sah. Yang diwajibkan pertama adalah jamaah sekalian adalah berkumur-kumur. Yang pertama berkumur-kumur, ini harus. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Itu wajib, kalau ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap kepala. Kemudian membasuh telapak kaki bersamaan dengan siku, bersama dengan mata kaki. Kemudian yang berikutnya adalah tertib, yaitu melakukannya secara berurutan, ini wajib. Yang berarti kalau dia ngacak gitu ya, atau acak ya, melakukan wudu secara acak tidak berurutan maka tidak sah. Kemudian al-mualah. Al-mualat itu maknanya adalah berkesinambungan. Apa makna jamaah sekalian? Jadi hendaknya seseorang di dalam melakukan anggota-anggota wudu itu tidak diseling, tidak dipisah. Misalnya anggota wudu wajah, antara wajah dengan tangan. Itu jangan dipisah dengan jangan sampai dipisah sehingga menyebabkan anggota wajah itu mengering ya dalam keadaan belum membasuh anggota tangannya. Ini tidak boleh demikian. Karena kalau sudah itu terjadi, maka wudunya harus diulangi. Contoh kasus ketika seseorang wudu di rumah dalam keadaan baru membasuh wajah, setelah itu airnya mati. Airnya mati, listriknya mati maksud saya. Listriknya mati, airnya habis misalnya. Ya sudahlah. Dia akan teruskan nanti di masjid. Nah, karena di masjid itu tidak airnya banyak atau di musola airnya banyak, akhirnya dia ingin meneruskan wudunya di musola. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh jamaah sekalian. Boleh. Nah, namun ketika dia berangkat menuju masjid atau musola, ternyata anggota wudu wajah yang barusan itu dibasuh, kemudian air habis atau listrik mati, ternyata wajahnya itu sudah mengering. Maka kalau sudah demikian jamaah sekalian, ya berarti tidak terjadi yang namanya mualah atau mualat gitu ya, atau berkesinambungan. Berarti wudunya harus ngulang. Tapi ketika ketika sampai di masjid ternyata wajah masih basah, maka saat itu tinggal meneruskan. Jadi tidak harus diulang dari awal, tinggal meneruskan, lanjutkan ke tangan dan seterusnya sampai habis. Seperti itu jamaah sekalian, itu adalah kewajiban-kewajiban dari berwudu. Kemudian yang disunnahkan apa saja jamaah sekalian? Ya, ternyata di dalam wudu juga ada perkara yang disunnahkan. Ya, perkara yang disunnahkan di dalam berwudu adalah sunnah yang pertama adalah seseorang disunnahkan sebelum berwudu untuk bersiwakan dulu jamaah sekalian. Siwak itu maknanya adalah membersihkan gigi, membersihkan gigi dan mulut dengan kayu arok. Kayu arok yang digigit-gigit itu sehingga menyerupai bulu siwak atau bulu sikat gitu ya, sikat untuk membersihkan gigi. Dan disamakan dengan siwak, ya jamaah sekalian, adalah menggunakan sikat gigi yang kita kenal bersama. Baik itu menggunakan pasta gigi atau tidak, maka itu masuk ke dalam sunnahnya siwak jamaah sekalian. Ya karena kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya orang berwudu itu ingin sholat, dan kita disunnahkan saat itu untuk bisa membersihkan mulut agar tidak tercium bau yang tidak sedap. Ya, agar tidak terhirup bau yang tidak sedap dari mulut kita yang bau jamaah sekalian. Ya, seperti itu ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Seandainya tidak ada kekhawatiran saya akan memberatkan umat saya, maka saya akan memerintahkan atau mewajibkan ya umat saya untuk melakukan siwakan ketika hendak akan sholat. Yang berhubung saya merasa khawatir, maka saya tidak perintahkan dengan perintah yang wajib, tapi perintahnya itu menurun derajatnya menjadi perintah sunnah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Jadi hendaknya kalau memang bisa kita untuk menyikat gigi kita, baik dengan siwak atau dengan sikat gigi plus pastanya, maka yang demikian itu lebih baik.
Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca bismillah. Jadi hendaknya kalau kita berwudu sunnahnya membaca bismillah jemaah sekalian. Jadi jangan langsung membasuh telapak tangan jemaah sekalian, tapi kita baca bismillah dulu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah kita membasuh dua telapak tangan di awal wudu. Ternyata membasuh dua telapak tangan di awal wudu itu adalah hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Yang seandainya kalau kita wudu jemaah sekalian, kita setelah niat itu langsung ke wajah, langsung kumur-kumur gitu ya, langsung kumur-kumur, maka hukum berwudunya sah. Jadi dia setelah niat, saya niat untuk menghilangkan hadas besar, ya. Habis itu dia langsung kumur-kumur, itu sah, ya, itu sah saja. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah kita disunnahkan pas lagi berwudu berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan yaitu kanan sebanyak 3 kali jemaah sekalian. Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam begitu, Pak. Jadi kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung tidak dipisah. Jadi kumur-kumur sendiri 3 kali, habis itu menghirup sendiri, tidak begitu. Ya, walaupun yang demikian itu adalah hukumnya sah. Saudara-saudara kita yang lain hukumnya wudunya sah ya Pak sekalian. Tapi kurang afdol gitu saja. Ya, seperti itu ya Mas sekalian ya. Jadi sunnahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, sunnah yang berikutnya adalah al-mubalaghah, yaitu mengeraskan atau menyangatkan di dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung bagi yang nggak puasa. Kalau lagi nggak puasa nggak apa-apa, disangatkan, dihirup gitu. Walaupun mungkin agak sedikit masuk gitu ya jemaah sekalian, agak ke dalam, ya nggak masalah, nggak sakit kok kita, insya Allah. Insya Allah kita tidak sakit mengalami demikian. Ya, tapi kalau bagi orang puasa tetap ada berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, tapi tidak dikeraskan hirupnya itu ya. Kemudian yang berikutnya sunnah yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jadi dia harus sisi kanan dulu kalau ingin dapat keutamaan, habis itu harus sisi kiri. Ya. Walaupun ulama semua sepakat bahwasanya kalau ada orang yang mendahulukan sisi kiri dulu, habis itu sisi kanan, baik tangan kiri dulu, habis itu tangan kanan, kaki kiri dulu, habis itu kaki kanan, itu hukum wudunya sah. Kemudian sunnah yang ketujuh membasuh anggota-anggota wudu, semua anggota wudu sebanyak 3 kali, kecuali kepala. Ya, 3 kali jemaah sekalian. Karena itulah yang paling dirutinkan oleh Nabi. Walaupun Nabi juga pernah berwudu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, atau pernah Nabi campuran ya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dalam 1 kali wudu. Namun yang terbaik adalah dari semua itu ya kita berwudu dengan membasuh seluruh anggota wudu sebanyak 3 kali kecuali kepala. Berarti dari penjelasan ini jamaah sekalian, tata cara berwudu itu ada 4 macam. Ada berwudu, tata cara berwudu membasuh anggotanya itu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, dan campuran seperti itu. Ada 4. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, sunnah yang berikutnya adalah takhlilul lihyatil kassah, yaitu membasuh sela-sela jenggot yang tebal. Jenggot tebal tidak harus ya, kulit yang ditumbuhi jenggot tebal itu tidak harus terkena air. Ya, namun tetap disunnahkan untuk apa? Di sela-sela. Jadi agar terkena air ya Mas sekalian ya, seperti itu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah dalkul a'dha, yaitu menggosok-gosok. Jadi anggota-anggota wudu yang ada itu digosok-gosok. Jadi bukan hanya sekedar dibasahi ya Mas sekalian. Jadi digosok-gosok. Bukan hanya sekedar dibasahi, yang penting basah. Tidak. Walaupun rata dibasahi, tapi kalau tidak digosok-gosok maka nggak dapat sunnah. Kurang utama. Ya, sah wudunya memang, tapi kurang utama. Ya, kurang utama, kurang kurang pahalanya juga dan kebaikannya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah membasuh sela-sela dari jari-jari kedua tangan dan kedua kaki jemaah sekalian. Dan ini adalah seperti yang tadi kami jelaskan, ini adalah sunnah dari Nabi. Nabi bersabda wa khallil bainal asabi' atau khallilil asabi', itu basuhlah sela-sela jari-jari. Kemudian sunnah yang ke-11 yaitu melebihi
melebihkan ya di dalam basuhan, ya melebihi dari tempat yang wajib. Contohnya membasuh tangan. Membasuh tangan itu adalah wajibnya sampai siku saja. Tapi itu dilebihkan jamaah sekalian, dilebihkan sampai bicep dan tricepnya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kalau pas lagi berwudu seperti itu, dilebihkan. Dilebihkan. Jadi tidak ngepasin banget dengan apa? Dengan sikunya tidak. Tapi dilebihkan itu ya, dilebihkan. Karena dengan melebihkan insya Allah yang wajib saja itu sudah terpenuhi. Jadi sisi kanan yang sini itu dilebihkan, sisi tangan yang di sini itu dilebihkan. Ya, sehingga bicep dan tricepnya itu juga basah gitu. Ya, kalau ingin menggunakan cara Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ketiak juga tidak ada yang melarang. Ya, tidak mengapa kita melakukan itu. Kemudian jemaah sekalian, termasuk kalau membasuh telapak kaki. Memang wajibnya sampai mata kaki. Tapi kita lebihkan jamaah sekalian seperti yang dilakukan Nabi itu sampai hampir mengenai betis. Jadi lebih seperti itu ya. Kemudian sunnah yang berikutnya ini dia. Itu tidak berboros, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudhu. Air wudhu jamaah sekalian adalah nikmat. Walaupun kita sedang juga dalam beribadah tetap kita tidak boleh berlebih-lebihan ya di dalam menggunakan air wudhu. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencontohkan kita berwudhu dengan menggunakan air yang takarannya 1 mud. Itu 1 mud itu adalah air sebanyak 2 telapak tangan nih Pak. Misalnya kalau saya mengambil air dengan 2 telapak tangan saya kemudian saya taruh di mangkuk gitu ya. Ya. Nah, air itulah yang bisa digunakan oleh Nabi untuk berwudhu. Padahal wudhu beliau itu adalah 3 kali dan itu bisa jemaah sekalian. Dan itu kalau kita biasakan bisa kok. Nah kalau sekarang jemaah sekalian kita membuka kerannya itu tidak pol jemaah sekalian. Tidak pol. Kita pelan-pelan saja. Ingat jemaah sekalian di dalam hal ini dalam masalah ibadah saja kita tidak diperkenankan untuk berboros ria gitu ya. Atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Apalagi kalau itu bukan ibadah ya. Hendaknya kita jaga lingkungan agar kita benar-benar bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan sunnah yang keberapa? Sunnah yang ke-13 kita disunahkan untuk berdoa setelah wudhu. Disunahkan untuk berdoa setelah berwudhu. Dengan doa tadi yang kita sudah sebutkan ya Mas. Agar Allah bukakan pintu surga yang berjumlah 8. Kemudian sunnah yang terakhir yang ke-14. Ya kita disunahkan untuk untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Dan itu disebut sunnatul wudu, sholat sunnah wudu. Artinya, dan catatannya untuk sholat sunnah wudu adalah setelah kita berwudu, kita harus segera melakukan sholat sunnah kalau ingin mendapatkan keutamaan. Kalau ada seseorang menunda-nunda antara wudu dan sholat 2 rakaat itu ditunda dengan ngobrol lama beberapa menit, maka batalah jamaah sekalian ya. Karena harus ada, para ulama menjelaskan, antara berwudu dan sholat sunnah wudu itu tidak ada jedanya melainkan hanya sedikit saja. Tapi kalau jedanya terlalu lama mungkin diselingi dengan ngobrol atau yang lain, maka saat itu ya tidak berlaku untuk melakukan sholat sunnah wudu. Ya mungkin sholat sunnah yang lain silakan dan juga sholat wajib. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan perlu diperhatikan ya, ini ada yang mungkin perlu kita ingat. Sebelum kita berwudu, hendaknya kita menghilangkan apa saja yang bisa menghalangi masuknya air ke anggota wudu kita. Contohnya kita habis ngecat. Nah kemudian salah satu anggota wudu kita seperti tangan atau wajah gitu ya, atau kaki itu terkena cat. Sebelum berwudu itu harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu. Ya, kalau bagi kaum wanita ketika lagi haid menggunakan cat kuku, ya monggo silakan dalam rangka untuk berhias untuk suaminya silakan. Nah, tapi ketika dia sudah sudah selesai dari haid, sebelum mandi janabat, sebelum mandi haid maksud saya, sebelum mandi haid itu harus dihilangkan dulu cat kuku. Setelah itu mandi haid dan saat itu sholatnya insya Allah akan diterima. Sebab kalau dia menghilangkan cat kuku itu setelah mandi janabat, maka kita katakan mandi janabatnya atau mandi haidnya, mandi haidnya tidak sah.
mandi haidnya tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anakku, calon generasi penerus agama nusa dan bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui sunnah-sunnahnya wudhu, yang namanya sunnah kalau ditinggalkan tidak mengapa, tapi untuk menyempurnakan wudhu maka hendaknya kita melakukan semuanya itu. Nah, setelah kita mengetahui semua hal yang bisa menyempurnakan wudhu kita, maka ada baiknya juga kita membahas tentang kekeliruan ya yang berkenaan dengan wudhu seseorang. Kekeliruan ini adalah kontra dari sunnah ya. Ketika kita sudah mengetahui sunnahnya maka kontranya itu adalah kekeliruan ya. Seperti itu, walaupun kita katakan kekeliruan ini bisa maknanya adalah atau umumnya adalah kekeliruan di sini bukan berarti wudhunya tidak sah, wudhunya tetap sah ya. Namun orang yang membiasakan meninggalkan hal-hal yang disunnahkan itu masuk dalam kekeliruan. Apa saja kekeliruan di dalam wudhu jemaah sekalian? Yang pertama adalah dia tidak bersiwakan sebelum wudhu. Kalau dia setiap berwudhu tidak bersiwakan, ya maka saat itu dia termasuk meninggalkan sunnah. Dan ini adalah termasuk kekeliruan. Walaupun ini adalah hanya sunnah jemaah sekalian, tapi hendaknya kita rutinkan. Setiap kali kita mau berwudhu, kita siwakan dulu, membersihkan gigi dan mulut kita. Tujuannya saat kita menghadap Allah itu dalam keadaan kita segar gitu ya, dan tidak mengganggu bau mulut kita kepada orang-orang lain. Kemudian kekeliruan yang berikutnya adalah tidak memulai wudhu dengan baca bismillah. Walaupun wudhunya sah, namun kalau itu dirutinkan jamaah sekalian, maka kita katakan wudhunya adalah tidak sempurna dan ini adalah termasuk kekeliruan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan membaca bismillah di awal wudhu itu adalah hukumnya wajib. Maka menurut ulama yang menganggap wajib, maka orang yang wudhu tidak membaca bismillah hukumnya tidak sah. Makanya harus berhati-hati jamaah sekalian. Ya, hendaknya kita jangan melupakan itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, di antara kekeliruan berwudhu adalah ketika seseorang berwudhu, dia tidak membasuh kedua telapak tangan. Dia tidak membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu. Misalnya dia memang sudah niat. Setelah berniat, dia berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Dia langsung kumur-kumur gitu saja. Tidak mencuci dan membasuh kedua telapak tangan dulu, kanan kiri, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi ditinggalkan. Ini juga termasuk perkara yang keliru jamaah sekalian. Termasuk kekeliruan adalah dia di dalam berwudu tidak menghirup air ke hidung, atau dia sama sekali hanya menempelkan air itu ke hidungnya tapi tidak dihirup. Ini juga kekeliruan jemaah sekalian. Ini adalah hal yang harus kita hindari. Kemudian bagi orang yang tidak puasa, kekeliruan berikutnya, bagi orang yang tidak berpuasa, dia tidak menyangatkan atau tidak mengeraskan di dalam menghirup air ke hidung. Padahal dia tidak berpuasa. Ya, tapi dia tidak hanya mungkin menempelkan saja atau mungkin hanya sekedar menghirup sedikit gitu ya dari airnya. Ini adalah termasuk kekeliruan jemaah sekalian. Kemudian kekeliruan berikutnya adalah apabila seseorang memulai wudhu pada anggota sebelah kiri terlebih dahulu, habis itu baru kanan. Misalnya dia membasuh telapak tangan kiri dulu, habis itu baru telapak tangan kanan. Kemudian dia membasuh tangan kiri dulu, baru habis itu tangan kanan. Kemudian ketika dia membasuh kaki atau telapak kaki kiri, habis itu baru kanan. Walaupun wudhunya sah, namun ini adalah termasuk bentuk kekeliruan karena dia meninggalkan sunnah. Nah, termasuk kekeliruan juga jemaah sekalian, ada seseorang yang berwudhu itu diganti-ganti. Yang sunnah itu jemaah sekalian adalah apabila seseorang berwudhu kanan dulu 3 kali, setelah itu baru kiri 3 kali. Namun di antara kekeliruan adalah dia membasuh kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kanan kiri, kanan kiri, sampai walaupun masing-masing itu 3 kali, tapi tidak demikian ya mas sekalian. Ini adalah cara yang kurang tepat walaupun wudhunya sah. Kemudian ya mas sekalian,
Di antara kekeliruan wudhu adalah seorang membiasakan untuk membasuh anggota-anggota wudhu di bawah 3 kali. Biasanya sebagian orang itu yang membiasakan membasuh hanya sekali saja. Dia malas untuk mengulang-ulang ya anggota wudhu. Ya wajah, telapak tangan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, wajah 3 kali, kumur 3 kali. Jadi dia malas untuk mengulang-ulang. Memang kalau kita katakan wudhunya sah, yang penting dengan syarat rata. Namun dia kehilangan sunnahnya mas sekalian. Walaupun dia sudah melaksanakan kewajiban, yaitu karena kewajibannya memang membasuh sekali, membasuh anggota wudhu sekali. Namun ketika dia menambah maka itu akan mendapatkan kebaikan. Ditambah lagi yaitu sampai 3 kali maka kebaikannya bertambah. Nah, termasuk kekeliruan adalah apabila dia merutinkan ya membasuh di bawah 3 kali. Contohnya hanya sekali saja atau 2 kali saja. Kemudian termasuk kekeliruan jemaah sekalian ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia memiliki jenggot yang panjang dan juga lebat, dia tidak menggosok-gosok sela-sela jenggotnya. Dia memiliki jenggot yang lebat dan panjang, namun tidak di sela-sela ya kulit yang ditumbuhi jenggot tersebut, tidak di sela-sela agar terkena air. Walaupun saat itu wudhunya sah jemaah sekalian, namun kita katakan wudhunya kurang sempurna. Ada lagi kekeliruan yang lain jemaah sekalian. Seseorang pas lagi lagi berwudu, dia hanya membasahi. Hanya sekedar membasahi anggota-anggota wudu namun tidak digosok-gosok. Jadi contohnya telapak tangan hanya sekedar dibasahi saja. Wajah hanya sekedar dicipratin saja, diambil air dengan tangan, habis itu hanya sekedar dicipratin atau dipercikan gitu ya. Tidak demikian ya mas sekalian. Walaupun saat itu rata, maka ini kurang sempurna. Ya. Termasuk juga saat membasuh tangan, dia hanya membasahi saja. Dia hanya membasahi saja. Jadi membasahi dengan air yang ada di keran saja. Ini tidak demikian. Termasuk kakinya hanya sekedar disiramkan, dipancurkan, ya, dibasahi dengan pancuran air keran saja. Ini tidak demikian ya mas sekalian. Jadi tidak cukup dibasahi walaupun basah rata seluruh anggota wudhunya. Namun apabila tidak dibasuh maka wudhunya kurang. Termasuk jemaah sekalian, ya, yang mirip dengan membasuh anggota-anggota wudhu adalah seseorang di dalam berwudhu, termasuk kekeliruannya adalah apabila dia di dalam berwudhu khususnya membasuh tangan dan juga kaki, dia tidak membasuh sela-sela jari-jari tangan dan juga kaki. Jadi dia lewat gitu ya mas sekalian. Walaupun sela-sela jari-jari tangan dan kaki itu sudah rata air, namun ketika dia tidak membasuh-basuhnya, ya, tidak membasuh sela-selanya, maka ini adalah kehilangan sunnah. Kemudian jamaah sekalian, di antara kekeliruan berwudu adalah dia hanya mencukupkan tempat yang wajib saja. Ya, hanya mencukupkan tempat yang wajib saja. Ya, batas yang wajib saja untuk berwudu. Seperti pas lagi membasuh tangan, dia hanya mengepasi pada siku dan itu ngepas banget sikunya. Ini tidak demikian ya mas sekalian. Karena kalau dipaskan itu khawatir ada sedikit saja ya dari anggota wudhu yang tidak terkena, maka saat itu tidak sah. Maka yang sangat lebih baik adalah kalau kita lebihkan. Syukur-syukur kita lebih seperti Nabi sampai itu bisep dan tricepnya ya itu terkena. Kemudian jemaah sekalian, termasuk telapak kaki jemaah sekalian. Telapak kaki jangan kita paskan hanya sampai mata kaki saja, tapi usahakan sampai atas. Jadi sampai atas gitu ya. Ya kita basuh juga. Jadi tidak hanya dibasahi tapi kita basuh juga. Jadi mengapasi pada batas yang wajib dari anggota wudhu itu adalah termasuk kekeliruan. Karena dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan hal itu. Walaupun wudhunya sah saat itu. Kemudian jemaah sekalian termasuk kekeliruan adalah dia berlebih-lebihan. Atau boros di dalam menggunakan air wudhu. Padahal air wudhu itu bisa digunakan, bisa dipakai dalam jumlah yang sedikit. Namun ternyata dia lebih banyak membuangnya daripada memakainya. Jadi ini harus dibiasakan ya mas sekalian. Ada sebagian dari tempat itu apabila dibuka keran itu kalau dibuka keran tanpa kita atur ya mas sekalian itu akan kenceng itu. Nah umumnya orang wudhu dalam keadaan keran yang terbuka lebar
deras air seperti itu wudhu, padahal yang dipakai, yang digunakan, yang dibutuhkan itu hanya sedikit air. Untuk bisa meratakan itu hanya sedikit air. Dan dia lebih banyak membuang air. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai sunnah yang ditinggalkan. Sehingga nanti ke depan itu orang-orang munafik dari kalangan liberal itu menyalahkan umat Islam karena banyak menyanyiakan air. Sehingga mereka memiliki wacana bahwasannya umat Islam dilarang untuk berwudu. Na'udzubillah. Makanya kita berwudu, kita beribadah dengan menggunakan air, namun kita tidak sampai menghabiskan air yang ada di alam ini jamaah sekalian. Atau menyanyiakan air yang ada di alam semesta ini tadi. Karena itu adalah pemberian Allah. Jangan kita sia-siakan jamaah sekalian untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Kemudian jamaah sekalian, di antara kekeliruan wudu adalah seorang membiasakan habis wudu nggak doa. Ya, nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk kekeliruan. Walaupun wudunya sah, namun ternyata dia adalah keliru ya mas sekalian. Dan yang terakhir, di antara kekeliruan berwudu adalah dia tidak melaksanakan sholat sunnah wudu setelah wudu. Dia hanya mencukupkan wudu saja, wudu pas dia batal wudu, tapi tidak melakukan sholat sunnah, maka ini adalah keliru. Jadi seharusnya dia bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak, yaitu dihapus dosa-dosanya telah lalu. Dan bisa menjadi jalan bagi dia untuk menuju surga kalau dia merutinkan wudu, habis itu sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu. Namun kalau dia hanya wudu saja, maka ya hanya dapat keutamaan wudu saja. Nah demikian ya mas sekalian. Nah, termasuk kekeliruan yang lain adalah seseorang di dalam mengusap kepala ya mas sekalian. Di dalam mengusap kepala, dia tidak menyeluruh seluruh bagian kepala. Jadi hanya sebagian kepala, yaitu di bagian depan saja. Jadi dia mengusap bagian depan saja, tapi tidak seluruh bagian kepala. Ini adalah termasuk kekeliruan, walaupun wudunya orang tersebut sah, namun dia sudah meninggalkan sunnah, maka itu kurang tepat dan kurang sempurna wudunya. Jadi yang terbaik adalah seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu mengusap seluruh kepala, kemudian saat itu baru telinga. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita nanti akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain yang berkenaan dengan masalah wudu jamaah sekalian, karena masalah wudu ini adalah permasalahan yang juga banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.